أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampun ngantuk ta? Dereng. Mbok kuwatir kesinggung ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mar. Yang kami muliakan bersama Pak Sumarto selaku Kepala Desa Sekar Gadung, para tokoh, para kiai, para asatidz wal ustadzat, Pak Nur Ali selaku Sohibul Bait yang malam hari ini mengundang panjenengan untuk dimintai doa restu, doa barokah pernikahanipun putrine kalian pemuda saking Mentaras. Tapi sayang ini pulau gula putri gimana ini gitu. Mas dong. Kira undangan saking JTN berarti dulu. Alhamdulillah lancar ya tadi ya. Boleh santai nopo Gimana? busana. Santai. Busana santai busana ya katanya. Kangetara nih. Oleh jodoh online atau offline? Wah, itu. COD mbak? Saya kira kata sing COD ya, lumah-lumah barang teko dhewe. Mudah-mudahan barokah, bahagia, rezekinya lancar, sehat, semua keluarganya ya, jasmani dan rohaninya. Amin ya robbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orangnya gila nih. Wonten. Nggih. Niku napa? Para bapak-bapak, para undangan sekalian, alhamdulillah kita niki kurang kekosak minggu malih kirane niki. Ramadan itu ternyata yo wis parek. Tekan Ramadan ngeten iki pikirane jenengan seneng apa susah? Temenan to. Lakukan ini. Alah Ramadan meneh oleh mangan. Wae pangan wae tumburing sawange. Wis ayo diterima niki pancene perintah Gusti Allah. Dengan donga ya Allah muga-muga bahagia dunia akhirat ya kudune ana syarate. Nek ana perintah Allah ya monggo, nek ana larangane kita doi. Niku sambutannya Pak Kepala Desa itu luar biasa. Tak hanya sekedar menyambut atas nama Sohibul Bait, tapi beliau juga bertanggung jawab kemana arah kebijakan terhadap warganya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat, sedoyo rezeki lancar, penuh barokah dari banyak pintu, putra-putrane ridho, ikhlas, sabar nalikane belajar melaksanakan puasa Ramadan. Ngoten nggih? Baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, tazawwajun nisaa fa innahunna yatinakum bil mal. Tazawwaju nikah sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wedok. Fa innahunna sebab sak temene wong wedok yatinakum bil mal nekakno harta benda. Jadi wong wedok iku sing wis kawin sing wis nikah iku dadi penyebab tekone dunya brana. Delok bukino nalikane jenengan isih pemuda ya penghasilannya kata ngoten niku dadi napa to? Dadekno omah, dadekno mobil durung mesti. Entek lo warung kopi panggasane nggih. Tapi nalikane wis kawin yaktinakum bil mal, wong wedok iku iso nekakno harta benda. Iso dadekno sugih rumah tangga iku ora mung perkara sing lanang, tapi justru perkara sing wedok. Niki hadis Nabi lho, mboten Pak Fatih. Buktine dhewe nalikane wis kawin duwe anak akeh malah tambah iso gawe omah, iso nekakno harta benda, iso macem-macem tuku tanah gawe omah, iso tuku kendaraan. Niku perkara wis mari kawin padahal duwe anak akeh. Iki bukti. Mulane sing pemuda-pemuda itu sing wis waya-waya aja dikawin. Tazawwajun nisa. Kawinilah orang perempuan, cari mana yang dicintai, mana yang disukai sesuai dengan syariat Islam. Jangan takut, di situ Allah akan hadir. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nalikane rumah tangga itu ada kekurangan rezeki, sepanjang rumah tangga tetap taat kepada Allah, Allah hadir di situ. Yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan memperkaya, mendatangkan harta benda bagi orang-orang yang merasa kehidupannya sempit. Di dalam awal surat juz ke-12 Allah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di dunia ini, makhluk hidup, kecuali rizkinya sudah dijatah oleh Allah. Sudah pasti. Allah tidak akan membiarkan makhluk hidup terlunta-lunta mati karena kelaparan. Allah bertanggung jawab. Allah yang menciptakan sekaligus Allah yang akan mencukupi kebutuhan, itu pasti. Hanya kadang-kadang isek ngenteni opo sing pemuda-pemuda itu. Kadang-kadang ya podo kudu nih jane, podo kepingin kawin tapi butuh wong orang ketiga. Itu juga penting. Ya difasilitasi. Sing temenan ayo diniati supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa hari kiamat kelak juga bangga. Ternyata umatnya Nabi itu umat terbanyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya, dan itu adalah sebuah kebanggaan. Wong timbang wis dijamin lah itu. Umat Nabi Muhammad itu siji jaminannya, tidak akan dimusnahkan di muka bumi ini walaupun mereka maksiat luar biasa. Yang kedua jaminannya Rasulullah, gak oleh umat Nabi mlebu swarga kecuali umat Nabi Muhammad sudah beres semuanya, di absen siji-siji. Umat Nabi Muhammad sudah mlebu swarga apa belum? Jika masih ada yang ketinggalan, Allah haramkan umat-umat selain umatnya Nabi masuk surga. Lo gak seneng? Wes dijamin orang musibah,
Lu berbeda loh. Kalau zaman umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad berbeda perlakuan Allah kepada mereka. Bayangkan coba. Umat Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Lut kalau sekarang itu LGBT, lanang seneng karo lanang, wedok seneng karo wedok, bioseks, lesbian, homoseks dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Langsung bumi ini ditublek karo Allah Ta'ala. Entek. Nabi Nuh, nalikane Nabi dianggap gila karena di musim cuaca kemarau bikin kapal, akhirnya kapal jadi disuruh taat kepada Allah. Mereka ingkar. Apa yang terjadi? Dibanjiri entek umatnya sak dunia. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh dihancurkan sebelum mereka hidup normal. Didatangkan angin topan yang kemudian 7 hari 8 malam seluruh manusia kering kerontang. Didatangkan suara petir tak kuat telinganya, semuanya kelimpangan meninggal dunia. Bayangkan umat-umat dia. Andai kata sekarang itu umatnya Nabi sama dengan umatnya Nabi-Nabi sebelumnya, wis entek. Karena daya rusak dan daya maksiatnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh dahsyat, luar biasa akhir zaman. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, urip ikut melok rombongane umat Nabi Muhammad dengan Qur'annya yang jika kita pegang teguh, lebih-lebih di bulan besok Ramadan ini, lam tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan tersesat untuk selamanya ketika kita memegang dua perkara, kitabullahi wa sunnatu rasulih. Ayo ngaji, karena berilmu itu adalah tanda-tanda kebaikan. Waman aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan satu umatnya Nabi Muhammad, yufaqihu fiddin, maka Allah pahamkan dia di dalam urusan agamanya. Tambah suwe, tambah pinter, tambah suwe, tambah taat di dalam urusan agamanya, itu pertanda nek wong iku diberikan kebaikan saking Allah. Tanda-tanda kebaikan Allah itu boten ditambah sugih, boten ditambah sehat, boten ditambah jabatan kedudukan, boten. Tanda-tanda kebaikan salah satunya dari Allah itu yufaqihu fiddin, panjenengan dan keluarganya ditambah semangat menambah ilmu pengetahuan. Zaman Nabi wonten seorang yang sehat kuat, ditakoni karo Nabi, wong lanang, awakmu sehate mengkene iki ya tau pilek to gak? Dheweke jawab, apa pilek? Buaya sombong itu, aku gak ada kenal penyakit pilek. Ditakoni malih karo Rasulullah, wong lanang sing kuat sing sehat, apa awakmu gak tau duwe ndas lelu to awak panas demam? Ngoten dheweke jawab, apa? Sorry, aku ora kenal das ngeluh, ora kenal pilek, ora kenal awak panas. Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, jika kamu ingin tahu calon penduduk neraka, dia orangnya, langsung ditunjuk hidup. Jadi kesombongan, tanda-tanda kebaikan itu ternyata bukan tambah sehat, wis gak apa-apa, paribasane diparingi musibah sakit, itu justru tanda kebaikan. Sabar atau tidak. Ini rasanya sama umum, betul kemampuan tok ini, betul apa-apa.
Kalau 2 kali juga diundang di Sekar Gadung. Waktu juga diundang Pak Kades waktu itu di rumah mana saya nggak tahu. Juga malam juga. Baik. Campur-campur ngomong gitu Pak mantan Kades ya. Iya. Mudah-mudahan tetap melek dan kawan. Mungkin itu jenengan film kalau tinggal dan kalau tak main. Baik. Salah satu di antara ini ada 8 ya. Saya kasih tahu dulu. Ada 8 sumber rezeki di dalam ajaran Islam. Ono 8 sumber rezeki. Nah, satu di antaranya adalah menikah. Jadi menikah itu adalah podo karo nggetek rezekine Allah yang ada di langit. Jadi tadi fa innahunna ya'tinakum bil mal, kawin itu iso menghadirkan harta benda. Pancene bener. Kawin itu podo karo menghadirkan rezeki, dan ini adalah salah satu di antara bukti. Iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Allah pasti akan memberikan kekayaan kepada kamu, jangan khawatir sepanjang dirimu taat kepada Allah. Lalu sing taat ya surga Pak Janawat. Ini biarlah menjadi surga dunia, tapi dirimu yang taat kepada Allah, ono bulan poso, ono kudu traweh, kudu macam-macam. Katakanlah berumat Islam, dunia ini adalah nerakanya orang Muslim, tapi besok demikian juga keluarga kita, semoga kebalikan orang kafir di muka bumi ini adalah surga mereka, akhirat pasti mendapatkan. Ini saya sedang berada di Surabaya, Kami di Jalan adalah menghadirkan salah satu sumber rezeki. arah luar kota. Yang kedua, saya akan sampaikan sumber-sumber rezeki dulu ya. Yang kedua adalah takwa. Nah, takwa ini juga dijamin oleh Allah, di samping menghadirkan rezeki dan juga menyelesaikan persoalan kehidupan umat manusia. Pengen tahu Wa yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. di berita-berita Nalikane wong sing takwa dengan segala dimensi ibadahnya, ya sholat, ya donga, ya duka, dengan segala macam dimensi orang bertakwa, Allah hadirkan di situ min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang dewe iki yo ora nyongko nyuwun rezeki Allah cekak utawa dawa panjang atau lambat waktu, kadang-kadang Allah datangkan Bundi sama satu lagi yang baru itu Kirana 7. Itu harinya beda-beda, itu karena kita tapi yang ketiga karena kita berusaha. lebih nyaman, lebih Wa menikmati. alaihissalil insani illa ma sa'a. Wong itu mendapatkan sesuatu bergantung dia berusaha. Makanya orang yang ingin kaya, kata Nabi menunjukkan berdaganglah, karena kekayaan Allah 100%, 90% itu diberikan kepada orang-orang yang berdagang, yang berusaha. Depan ini sudah masuk Sopo sing kepengin sugih menurut Islam, berusaha yang jujur, apa? baik timbangannya maupun takarannya. Itu yang membuat orang cepat kaya. Boten apa-apa, halal, dan itu dianjurkan oleh Allah. Cari usaha, dan itu menghadirkan rezeki, itu sudah pasti. Nah, ini alun-alun Sudah pasti. Kalau hari Sabtu, Kalau ngomong nganggur terutama terus Minggu ya, ujuk-ujuk, itu ramai angan-angan itu pengen sugih itu orang di nganggur. pada Semakin banyak kerja keras dia akan mendapatkan sesuatu, dan itu adalah min ada yang sunnatillah. jalan sehat, ada yang Sunnah goes, itu begitu. banyak sekali yang goes. Semakin dia kerja keras dia akan Warga Surabaya mendapatkan juga sesuatu datang ke yang sini, itu sudah pasti. goes. Dan semua ada Di dalilnya. Sidoarjo kalau dari Surabaya itu Yang kelima, 12 kilo ya. sumber rezeki itu perbanyaklah membaca istighfar. Suasananya begini, Lidahnya ringan kan istighfar, astagfirullahaladzim. Lidah dewek mau istighfar ya kate
waktu diberikan kelancaran lidah, banyak istighfar, Allah akan mendapatkan memberikan banyak hal. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa istighfar itu sampai di sepuro yursil sama alaikum midrara udan. Mulanya di orang kampung ada jalan udan itu dipastikan orang kampung itu jarang melakukan istighfar. Pertama kali menyembur sekitar Mulanya ini amal sholat istisqa yang paling banyak perintahnya membaca istighfar. Woi, 2 hari setelah gempa Yursil sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Coba perhatikan. Wa yumditkum bi amwal. ada kawan Beristighfarlah maka hujan akan turun. Wa yumditkum bil amwal, dan Allah akan memperpanjang dan memperbanyak rezeki. tempat tinggalnya ambruk. Perhatikan. Nah, Wa 2 hari kemudian yumditkum bil amwal, ada berita ini mulai Allah akan memperbanyak rezeki. menyembur. Jadi proyek Lapindo itu mulai Yursil menyembur. sama alaikum midrara wa yumditkum bil amwal. 2022 Allah akan menetapkan rezeki dan akan menambah putra atau pelajaran. Para jamaah, wonten seorang ulama zaman Nabi, sahabat ini Jalan sahabat namanya Raya Porong ulama besar Hasan Lapindo. Al-Basri. Estatik Tandila Boleh saja. seger ya, awan-awan ini. Oh ya, tadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 12-an. 3 perkara besar yang dihadapi oleh umat manusia ketika seorang ulama besar ini ditanya oleh perkara yang pertama. Tugas-tugas di Pertanyaan pertama didatangi oleh seseorang, wahai jam istirahat Hasan saya izin Al-Basri, kenapa pertanyaan saya ini rombongan Harley. terkena selalu musibah, Woi, tidak pernah panen, ikan-ikan ini saya juga mungkin ditangkap tidak mengarah pernah panen, banyak yang mati, kelompok mungkin. ya, dan lain sebagainya. Intinya pertaniannya, pertambangannya, penelayanannya itu terhambat musibah sehingga terjadi macet. Motornya keren. Khalifah bukan khalifah. Ulama besar tadi Hasan Al-Basri menjawab, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Suasananya seperti ini. Banyaklah istighfar, Ini yang maka Allah akan kalau lurus mengampuni. Itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama tentang itu rezeki. bisa langsung cepet, nggak pakai Yang kedua, kamera. Tapi ini ada seorang pasangan atau sepasang suami istri suasana kota Pasuruan. datang kepada Sebelah kiri ini kantor ulama besar Hasan Al-Basri. Wahai ulama, berikan nasihat kepada kami. Kami sudah berpuluh-puluh tahun rumah tangga tidak punya keturunan. Hasan Al-Basri lalu menjawab, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita Beristighfarlah kamu, maka Allah akan melahirkan keturunan. Jawabannya sama dengan problem yang berbeda. Betul? oh, ini Perhatikan. truk-truk gede gede. Yang ketiga, problem. Jalannya sudah di beton. Wahai Hasan Al-Basri, Dulu itu sering di sini. saya Kapal itu mempunyai mulai problem. gelombang. Tadi rezeki, yang kedua Kalau di tidak punya beton anak. ini mungkin lebih. Yang ketiga adalah konflik Dilewati kendaraan di dalam rumah tangga. Konflik. Ini di Kecamatan Sehingga Tongas rumah tangga itu mesti ada konflik. sudah masuk Tapi Kabupaten jika Probolinggo ini. nanti mampu Di depan ini ada mengelola manajemen konflik dalam rumah tangga, justru akan tasdidul mahabbah, Kita akan menambah cinta dan 40 kasih sayang. km ke arah Bromo. Apa jawabannya? Bagaimana tausiah wahai ulama besar Hasan Al-Basri? Jawaban dia dengan masalah yang berbeda. Beliau mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perhatikan, istighfar Itu masuk ini ke arah sana, justru itu ke menjadi Bromo. solusi Kalau jalur bagi dari sini kehidupan nih, manusia. itu yang paling gampang, Kita paling aman harapkan buat dan kita doakan. motor Coba maupun perhatikan, buat saya akan mobil. sampaikan masuk pada materi perkuliahan. Bahkan bis bisa.
bis besar urusan perkawinan ini, para bapak dan ibu sekalian yang mendengarkan, saya lihat tadi kok sound systemnya sangat keras sekali di sana. Mungkin bagaimana yang mendengarkan, ada manfaatnya ceramah saya. Kita lanjut, ini arah masuk kota Probolinggo. Perkawinan, baik. Coba perhatikan ayat daripada surat Ar-Rum, ayat ke-21, 22, 23, 24. 4 ayat ini berbicara tentang terkait dengan perkawinan, seputar dengan pembangunan rumah tangga dan lingkungan masyarakatnya. Yang terkenal. Saya akan cuplik, ikut tak wajah kabeh kesuai. Oh, itu jambu. Saya hanya akan mencuplik akhir daripada penutup Yang surat. terkenal mangga ya, Probolinggo. Perhatikan akhir ayat ke-21 surat Ar-Rum. Lagi musim Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. dari seger-seger dulu. Akhir dari ayat ke-21 surat Ar-Rum Ini itu wisata Bentar, sesungguhnya Pantai Bentar. tanda-tanda kebesaran Biasanya Allah. di sini. Nah, ini Orang-orang yang berpikir, Tegar. orang yang menjatuhkan pernikahan itu harus melakukan berpikir dan tidak boleh pikirannya berhenti. Karena perkawinan itu telah melahirkan ijab dan kabul, melahirkan tanggung jawab masing-masing. Dari buah langsung. Makanya ayat Allah yang berbicara tentang perkawinan itu dimulai dari Subhanalladzi, Ini banyak tempat bisa buat tiduran. Maha suci Allah yang telah menciptakan, sama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasul. Warungnya juga bersih. Karena itu di dalam Islam perkawinan itu, melakukan akad nikah itu dalam Islam disebut dengan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, Warungnya Pak Sapari. perjanjian yang sangat kokoh. Perhatikan, perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat ini di dalam Al-Quran hanya terulang sebanyak 3 kali peristiwa. Peristiwa pertama adalah peristiwa perjanjian antara Allah dengan para nabi-nabi ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini nabi-nabi besar, lebih dari nabi-nabi yang besar yang punya kedudukan dan derajat yang tinggi. 5 nabi. Jadi, perjanjian Allah kepada nabi-nabi ulul azmi, dan ini wa akhadna minkum ini sudah 5 hari mitsaqan. tanpa cuci. Peristiwa Kalau lebih dari 5 hari saya harus. Peristiwa yang kedua, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha adalah perjanjian orang-orang Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Kemudian Itu perjanjian orang-orang Bani Israel untuk menyatukan tauhid kepada Allah. Itu wa akhadna minkum yang mitsaqan. diperlukan sewaktu-waktu. Ini adalah peristiwa yang kedua. Perhatikan peristiwa yang ketiga, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, yaitu peristiwa akad nikah. Mas Ainul Mujib ini tadi jam 8 Jam setengah 3. telah ditetapkan oleh Al-Quran mengambil wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Peristiwa kamu tadi pagi sederajat dengan peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Peristiwa jam 8 kamu tadi sebesar dan sederajat ketinggian peristiwa perjanjiannya orang Bani Israel kepada Allah. Rombongan motor. Jadi peristiwa tadi peristiwa yang besar, bukan peristiwa Karena yang memang kecil. lagi apa ya, euforia. Pertama kali Indonesia memiliki sirkuit yang modern. Jangan dianggap remeh. Kemudian lokasinya juga sangat menarik di Pulau Lombok yang indah. Di dalam Al-Quran satu ayat perintah untuk meletakkan fondasi perkawinan dengan takwa terdapat
di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Coba perhatikan. Ya ayyuhan nasu Kantor wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Di akhir surat An-Nisa ayat ke-1 ini, wattaqullaha alladzi, bertakwalah kamu kepada Allah. bupatinya. Dua perintah bertakwa di dalam satu ayat ini jarang terjadi di Quran. Perintah bertakwa di dalam satu ayat, perintah untuk membangun penguatan kehidupan rumah tangga. Woi, gak main-main. Wah, asik ini. Perintah bertakwa Joglo di untuk membangun rumah tangga. mobil. Jadi dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas keimanan, dibangun di bawah naungan ibadah kepada Allah, karena nikah itu adalah ibadah sepanjang masa, mulai dari akad nikah sampai meninggal dunia. Itu adalah gerakan-gerakan ibadah kepada Allah. Beda dengan sholat. Sholat hanya dimulai dengan salam, masuk ibadah, takbir, masuk ibadah, diakhiri dengan salam, selesai ibadah. Timur. Sudah nggak ada. Kalau di atas yang enak. Ibadah zakat, ibadah pada saat Bapak Ibu memberikan zakat, selesai ibadah. Sekarang Ibadah puasa hanya 1 bulan, Python 1 Ramadan, itu kelihatan tower 11 Maret besok hari Senin sampai kepada tanggal 9 April. itu 1 bulan nih. wes kali Idul Fitri selesai. Digawe Lah nek kawin mulai dari mobil tu nikah kahla wa taswija bil mabil maril makbul, selesai ibadah sampai meninggal dunia. Itu ibadah. Karena itu jangan pernah BLT pembangunan rumah tangga ini dibangun di atas guyonan tenaga cengengesan. uap. Towing Serius. ada Karena 3 ini ibadah serius. Luar biasa. muatan full motor kayaknya. Kemudian Motor apa yang kami sampaikan tentang satu pembangunan takwa dalam membangun rumah tangga. dibawa Kemudian di akhir tadi inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun, ayat ke-22 surat Ar-Rum, inna fi dzalika ayatil lil alim. Alim adalah orang-orang yang berilmu. Utama Raya. Setelah akad nikah berilmu, ya, mencari ilmu Ada rombongan motor. dengan cara mengambil masukan-masukan dari orang-orang tuamu. Arek touring. Ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabat dari akad nikah, Ali bin Abi Thalib itu bukan pemuda yang bodoh, itu pemuda yang sangat cerdas, pintar sekali. Namun setelah akad nikah, tanya kepada mertuanya Rasulullah, kaifa ba'da hadza ya Rasulullah, sahabat dari pulau nikah ini terus harus berbuat apa? Artinya menerima masukan-masukan itu ilmu. Alun-alun. Perhatikan akhir surat Ar-Rum ayat ke-23, Ini ada inna fi dzalika ayatil liqaumin yaqilun. Hanya orang-orang yang berpikir, yang mampu menggerakkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia. Orang yang berpikir, yaqilun. dia pernah Termasuk ayat ke-24 surat Ar-Rum, Allah akhiri inna fi dzalika ayatil liqaumin yasma'un. Orang-orang yang peduli mendengarkan. Makanya manusia itu hanya punya mulut satu, punya telinga dua, ngomong ojo akeh-akeh. jadi ya Tapi akeh-akeh yang mendengarkan dari mungkin itu falsafah. nggak mampir. Nah, karena itu sebagai penutup pengajian saya pada malam hari ini, ya, ada 4 model rumah tangga di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, ono model sing lanang taat, sing wedok ingkar kepada Allah, yaitu padha karo keluargane Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanan ini Bondowoso. Walaupun keluargane Nabi jangan pernah mencontoh keluarga beliau. Fakhonatahuma, mereka berkhianat kepada kedua nabi tersebut. Fakhonatahuma, mereka
mereka masuk ke neraka kedua-duanya. Ojo dicontoh. Ibu keluarga Nabi walaupun keluarga Nabi. Yang kedua, model rumah tangga kedua sebaliknya. Ono sing wedok taat, sing lanang ingkar kepada Allah. tekan banget. Yaitu keluargane Raja Fir'aun. Sebelah kiri laut. Ya, Siti Asia seorang yang beriman sampai kepada titik kematian dia taat kepada Allah. Fir'aun justru mengaku sebagai Tuhan di kota Mesir. Ini model ojo dicontoh. Oh, pejabat. Yang ketiga, ana sing lanang ingkar, sing wedok ingkar. Maka kedua-duanya ini adalah provokasi dakwah perjuangannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Oh, apa tadi ya? Dari Jakarta. Ojo maneh. Kalau ke Lombok biasanya dulu itu pamannya saya Nabi berangkat siang Abu seperti tadi Thalib yang itu bisa langsung. merawati Nabi, bahkan itu Abu Thalib itu saudaranya Abdullah saudaranya Abdullah 11-12 sehingga ketika nyampe di pas sampai ya, kecil sekitar jam 12 malam. Abu Thalib Kita jalan santai istirahat berikutnya. Kemudian Kul la ilaha illallah ya ammi, pamanku ucapkan la ilaha illallah, asyhadu laka indallah yaumil qiyamah. Besok aku akan menjadi saksi di hari kiamat kelak nek panjenengan sampeyan la ilaha illallah. Langsung disaut. tapi Kalau ini saya nggak akan non-stop sampai ke Lombok, di transit nanti di Ketapang karena ya menyesuaikan keadaan, menyesuaikan kondisi fisik. Sekarang kan beda dengan dulu. Jadi kemungkinan saya akan transit di Ketapang. Nanti kalau pas istirahat cari browsing dari penginapan yang murah-murah pasti ada. Iki ojo dicontoh. Omongane semuanya kafir, sing itu kafir. Nah, yang terakhir ini contoh keluarga dia, contoh wahai Ahlul Jid ya, contohlah keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seluruh keluarga dan anak keturunannya terpercaya menjadi generasi terbaik dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Itu keluarganya Nabi Ibrahim. Karena itu ya tak mungkin anakmu jadi Nabi maksudnya jadilah kamu menjadi seorang al-aba'ul al-muttaqun, seorang ayah-ayah yang bertakwa. Jadilah istrimu menjadi al-ummahat al-muti'at, seorang ibu-ibu yang taat. Kemudian jadilah anak-anakmu menjadi al-awladu al-abrar, menjadi anak yang baik. Ya, Pantura di demikian Jawa Timur bagian timur pengajian itu kami asik. menyangkut umum, menyangkut pengajian kemantenan, dan Banyak saya akan permohonan doakan kau dan kita semua. Ada doa khusus apa enggak? Kalau di mengarah ke barat, kalau dari Surabaya Doa saya panjenengan mengarah ke ini, barat tapi itu panas. mati ya cukup. Allah itu tahu. Kemudian lautnya juga beda. Doa Kalau saya ini saya tunjukkan ini di sini. pantainya biru airnya. Aturan di sini, ini di sini. Moga-moga Allah Tapi kalau memberikan yang di kebaikan kepada seluruh Pantura bagian barat sana, dan Allah tidak akan arah mencabut ke barat kebaikan pokoknya. yang sudah telah Itu bajunya coklat. Apa ya? Kalau perhitungan moga-moga rezeki panjenengan luas, rezeki sing Enak. cukup Halus kanggo pisan. kebutuhan panjenengan, rezeki sing cukup kanggo bayar-bayar utang, cukup menawa duwe utang, Kayak jalur rezeki selatan. sing kanggo nyambung silaturahim, rezeki sing bisa membantu untuk membayar dan berangkat haji dan umrah. Amin. Asik. Saya doakan seluruh urusan panjenengan diberikan kemudahan. Laut biru. Saya doakan seluruh panjenengan berusia panjang. Amin. Saya doakan putra putri panjenengan putra putri yang senang dengan kebaikan, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan dengan harta benda mereka mau berjihad. Amin. Apalagi touring. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Jampiro ya, mbok jampiro. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la
as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah ya razzaq ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma subba alaina al-khayra subba wa la tanzil sawihana a'taytana abadan waj'alna fil ardi shatta wa la taj'al ma'ishatana kadda. Allahumma inna nas'aluka imanan la yanfad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Allahumma yassir umurana kullaha wa wassi' arzaqana wa wassi' a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsi' alaina min rizqikal halal ma akuffu bihi wajhi wa wadi bihi dayni wa asil bihi rahimi wa yakunu 'awnan li yu'ali 'ala al-hajji wal umrah. Allahumma tawil umrana wa yassir umurana wa ahsin a'malana warzuqna salamatan wa afiyatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al dhurriyyatana shalihin wa 'ala na'maika shakirin wa 'ala khairati raghibin wa 'ala salawatihim hafidin wa lizzakati fa'ilin wa fi amwalihim wa anfusihim mujahidin. Allahumma awsi' 'alaihima min rizqikal halal ma yakuffu 'ala wajhihima wa yu'addiyani 'ala daynihima wa yasilani 'ala rahimihima wa yakunu 'awnan lahuma wa lahuma 'ala al-hajji wal umrah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu.